Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Umi yang soleh dan solehah, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya nak, amin. Tetap semangat untuk mengikuti pelajaran tematik. Berikut ini masih di tema A, subtema 2, pembelajaran 4 tentang manusia dan lingkungan. Pembelajaran 4, IPS, menjelaskan bentang alam Indonesia, sedangkan Bahasa Indonesia membuat karangan tentang flora dan fauna endemik di suatu daerah dengan mengembangkan ide pokok. PKN yaitu membandingkan nilai-nilai terkandung pada tiap sila Pancasila. Menjelaskan bentang alam di Indonesia. Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya. Deretan pegunungan yang tinggi menjulang, perbukitan terhampar padang rumput, dan pantai dengan ombak yang membiru. Semua itu merupakan contoh kenampakan alam. Kenampakan alam terdiri atas wilayah daratan dan wilayah perairan. Contoh kenampakan alam daratan, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, pantai, pegunungan. Penjelasannya dapat kalian lihat di buku cetak ya nak. Contoh kenampakan alam wilayah perairan yaitu danau, sungai, rawa, dan laut. Penjelasannya dapat kalian lihat di buku cetak. Kenampakan buatan merupakan sesuatu yang terbentuk dari campuran tangan manusia. Contohnya waduk, pelabuhan, kebun binatang, dan pemukiman. Jadi, manusia sengaja membuat kenampakan seperti alaminya untuk kebutuhannya. Materi selanjutnya yaitu membuat karangan tentang flora dan fauna endemik di suatu daerah dengan mengembangkan ide pokok. Selain kaya akan bentang alam, Indonesia juga kaya akan keragaman flora dan faunanya. Mengapa flora dan fauna menjadi sangat beragam? Silakan anak soleh dan soleha membaca teks bacaan tentang ragam flora dan fauna Indonesia yang terdapat di halaman 59 di buku cetak. Materi PPKN yaitu membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Gambar bintang melambangkan cahaya rohani yang dipancarkan oleh Tuhan untuk menerangkan umat manusia. Bintang ini juga dapat diartikan sebagai penerang bagi dasar negara yang 5. Warna hitam pada latar belakang bintang ini melambangkan warna alam yang mana berkah Tuhan merupakan sumber segala yang ada di dunia ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai sebagai lambangnya. Arti lambang rantai yaitu berbentuk segi empat merupakan lambang laki-laki, sedang mata rantai berbentuk bulat menggambarkan perempuan. Mata rantai yang berkaitan menggambarkan hubungan timbal balik antara setiap manusia, baik itu lelaki maupun perempuan. Setiap manusia harus saling membantu dan bahu-membahu dalam menanggulangi masalah-masalah yang. Sila ketiga nak, persatuan Indonesia dilambangkan oleh pohon beringin. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh, sehingga Pancasila diibaratkan sebagai payung di mana bangsa Indonesia dapat berlindung dan merasa aman di baliknya. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, melambangkan persatuan bangsa Indonesia yang mengakar kuat di tiap-tiap warga Indonesia. Terdapat pula sulur-sulur pada pohon beringin. Sulur ini menggambarkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda dari masyarakat Indonesia. Namun mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah simbol Pancasila. Lambang sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Arti lambangnya yaitu banteng diartikan sebagai hewan sosial yang senang berkumpul. Ketika binatang ini bergerombol, dia menjadi lebih kuat dan sulit untuk diserang oleh hewan pemangsa. Simbol ini menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat untuk mengambil suatu keputusan.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas menggambarkan dua hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sedangkan kapas melambangkan ketersediaan pakaian. Tanpa adanya sandang dan pangan, manusia akan kesulitan untuk hidup secara nyaman. Contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ke-1 contohnya yaitu percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Sila kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka yang disebut sikap adil atau bertoleransi. Sila ketiga, contohnya rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, jika negara ada sesuatu yang mengganggu, sebagai bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia, kita harus rela berkorban. Sila keempat yaitu menghargai hasil musyawarah. Jika ada sesuatu permasalahan, hendaknya dimusyawarahkan sampai menghasilkan hasil yang mufakat. Sila kelima, contohnya peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Contohnya saling membantu ketika ada teman atau rakyat lain yang mendapat musibah. Sekian materi pembelajaran tematik hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi anak soleh dan soleha. Amin. Untuk penugasan hari ini, boleh mengerjakan latihan soal yang ada di modul halaman 50. Langsung kerjakan saja di modul. Tetap semangat ya anak soleh dan soleha dalam mengerjakannya. Semoga ilmu yang Umi berikan bermanfaat. Demikianlah pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.